Koso lagi sakit nih, yang sakit dah, sakitnya udah orangnya udah sakit banget, sakit kepala, perutnya pusing, perut pusing lah, banyak sakit. Lalu saya tanya, Pak Koso mau sembuh nggak? Kan gitu. Ini bapak kemana sih? Udah saya sakit, kok tanya seperti itu? Itu kasih wajar jawaban seperti itu. Bapak udah tahu saya sakit, ya berarti saya sembuh, ingin sembuh. Ya kan gitu. Nah, makanya kenapa Yesus bertanya seperti itu? Pernah nggak kita renungkan mengapa Yesus bertanya? Padahal katakan dia tahu. Yesus tahu. Dia sakit 38 tahun tapi bertanya, mengapa engkau dikatakan maukah engkau sembuh? Disinilah rahasia ilahi. Amin. Dari pertanyaan ada 3 hal yang mau ditunjukkan hari ini kepada kita menjadi berkat bagi saudara dan saya. Dari pertanyaan, maukah engkau sembuh? Luar biasa. Lalu kita perhatikan dulu di ayat ke-7. Mari kita perhatikan ayat ke-7. Kalau udah khotbah begini tidak melihat catatan lagi saudara, langsung saja kepada ayat supaya lebih cepat. Perhatikan ayat 7. Jawab orang sakit itu, maksudnya orang 38 tahun sakit, kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lain sudah turun mendahului aku. Itu saya katakan tadi orang-orang ini egois di sini, ya kan? 38 tahun, mungkin sebelum 38 tahun ada orang lain mungkin di situ baru 1 tahun 2 tahun, dengan gitu ya. Kamu 38 tahun di sini, kasihan banget loh. Aku baru 2 tahun, ya udah kamu aja deh. Kamu udah 38 tahun, kasihan. Nggak ada berarti, nggak ada. Tidak semuanya 38 tahun, hanya 1 orang yang 38 tahun. Berarti yang lain ada yang lebih tidak sampai 38 tahun. Ya 38 tahun. Lalu saya perhatikan di sini, yang menjadi perhatian kita ini jawaban dari orang sakit ini. Kan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Seharusnya, ya Tuhan, aku mau disembuhkan. Itu artinya jawabannya. Betul nggak? Dokter bilang, maukah engkau sembuh? Gak pernah dokter ngomong begitu. Justru diagnosa, diketahui sakitnya, ini obatmu. Lekas sembuh ya. Nggak ditanya, mau sembuh nggak? Itu dokter atau apa itu? Mau sembuh nggak? Gitu. Ya kecuali orangnya bandel nggak mau berobat kan gitu. Kamu mau mati atau mau sembuh? Ya kan? Kadang-kadang Prof. Abraham bisa ngomong begitu. Kayak kita, kamu mau cepat mati? Gitu. Ya kan? Kalau kita nggak siap, ya kalau nggak mau ditangani, ya dia bilang gitu. Kamu mau cepat mati? Ya, gitu. Mau hidup atau mati? Ya, gitu. Kalau orang yang nggak siap, tersinggungnya bisa sampai ke ubun-ubun itu. Iya, tapi karena kita siap hati kita, ya akhirnya kita nggak tersinggung kan gitu. Ya, itu salah satu kedewasaan rohani Bapak Ibu. Nah kita perhatikan di sini. Maukah engkau sembuh? Dikatakan justru dia membuat satu argumen yang lain. Dikatakan jawab orang itu kepadanya, Tuhan. Ini kata Tuhan di sini sebenarnya bukan kata Lord dan bukan kata Kurios, tapi kata Tuhan. Ya, kata Tuhan. Sesungguhnya orang ini yang sakit ini belum mengenal siapa Yesus. Belum mengenal siapa Yesus. Makanya Tuhan bisa melakukan mujizat kepada orang yang belum kenal Yesus. Jadi bukan karena beriman, karena orang bilang kalau engkau sembuh berarti engkau belum punya iman. Karena orang begitu, engkau sembuh karena engkau nggak punya iman. Ini belum orang beriman. Nanti setelah kalau kesembuhan baru beriman, saudara. Ya? Sama seperti Lazarus. Dia mati. Dikatakan Lazarus bangkit dari kematian karena imannya. Bagaimana dia punya iman? Dia mati. Ya kan? Dia mati. Artinya apa? Tuhan bisa melakukan mujizat kepada setiap orang, termasuk orang yang tidak beriman. Tuhan bisa lakukan itu. Ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Nah, itu mungkin itu suatu intro atau supaya suatu permulaan supaya dia mengenal siapa Tuhan. Lewat itu akhirnya dia percaya. Amin. Amin. Jadi hamba Tuhan kalau berdoa bagi orang yang sakit sekalipun dia tidak orang beriman,
Orang kata, kau berikan dulu kepada Yesus, baru saya doakan kau sembuh. Boleh-boleh saja sebenarnya, tidak salah, ya kan? Tapi kalau kita berdoa tanpa iman pun, kalau Tuhan bekerja, kehendak Tuhan mengalami kesembuhan. Lalu kita tanya, siapa yang menyembuhkan? Yesus, kita harus percaya kepadanya. Amin. Nah, perhatikan di sini. Ayat yang ke-7 ini ada dua hal yang mau kita perhatikan. Hal yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat ke-7 ini. Ini orang lumpuh ini 36 tahun mau menunjukkan kekecewaannya. Dia kecewa 38 tahun menunggu di pinggir kolam Bethesda, tidak mengalami kesembuhan, seolah-olah tidak ada harapan lagi dalam kehidupannya. Begitu lama dia menunggu, dia kecewa, saudara kasih Tuhan. Dia tidak punya pengharapan, seolah-olah hidup ini sudah buntu, tidak lagi solusi, tidak ada jalan keluar. Di dalam keputusasaan, di dalam kekecewaan, bahkan juga dalam satu ketakutan. Barangkali kalau saya tidak sembuh dengan kolam Bethesda ini, ntar lagi saya akan mati, sudah tua, umur sudah semakin tua, badan semakin kurus, tidak bisa ngapa-ngapain, namanya lumpuh, ada di tempat tidur. Barangkali kalau dia mau loncat ke kolam Bethesda itu harus ditolong orang lain, tidak bisa sendiri, namanya lumpuh. Lalu saya bayangkan kalau saya di pihaknya yang sakit ini, saya pun mungkin seperti itu, tanpa pengharapan, putus asa, kecewa. Inilah yang sebenarnya diungkapkan kepada Yesus. Ini yang dimaksudkan, sudah 38 tahun saya sudah lama menunggu, selalu didahulukan orang lain, Tuhan Yesus. Lalu hal yang kedua kita perhatikan di sini, saudara Tuhan. Kita perhatikan baik-baik. Tadi yang saya katakan itu, melalui orang lumpuh ini mau menunjukkan, Yesus, di sekeliling saya ini banyak yang orang egois, banyak yang hanya memikirkan diri sendiri. Kalaupun tidak dikatakan secara langsung, saudara kasih Tuhan, tapi kalau kita perhatikan, ada indikasi yang seperti itu. Tuhan Yesus yang melapor, mereka ini orang-orang egois. Mereka dahulu tidak pernah biarkan kesempatan kepada saya, tidak pernah menolong saya. Luar biasa. Kita kembali kepada pertanyaan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Sekalipun jawabannya jawaban keluhan, jawaban keputusasaan, jawaban yang tidak pengharapan, dia menunjukkan bahwa ini sana orang egois, tetapi dia punya tetap pengharapan untuk tetap sembuh. Makanya kehadiran Yesus ketika dia bertanya, maukah engkau sembuh? Tujuan Tuhan Yesus adalah memberikan pengharapan kepada orang lumpuh itu. Amin. Amin. Dan yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan oleh Tuhan. Dan yang tidak mungkin bagi dia, mungkin bagi Tuhan. Kita perhatikan di sini. Mungkin bagi kita mustahil bagi dia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Aku sudah datang mau menolongmu, kata Yesus. Jadi hal yang pertama, mengapa Yesus bertanya demikian? Karena dengan pertanyaan itu, Yesus hendak mengatakan, aku akan memberikan kepadamu pengharapan. Dari kolam Bethesda itu kamu tidak menerima pengharapan. Dari orang-orang di sekitar yang orang-orang egois itu tidak kau punya pengharapan. Bahkan orang-orang Farisi yang tahu dengan firman, engkau tidak punya pengharapan. Aku hadir memberikan pengharapan kepadamu, kata Yesus. Amin. Luar biasa. Hal yang berikutnya, mari kita lihat di ayat ke-8. Di ayat ke-8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Luar biasa ini, saudara kasih Tuhan. Sekalipun jawaban dari orang lumpuh ini yang sakit ini mengatakan, bukan yang mengatakan aku ingin sembuh,
tapi menyampaikan kekecewaannya, tapi tetap Tuhan mengatakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Apa maksudnya di sini? Kalau orang lain menafsirkan di sini begini, ya, menafsirkan ini. Jadi orang disembuhkan karena beriman, ya kan? Karena beriman maka disembuhkan. Itu tafsiran di sini. Ya. Tapi kalau kita lihat orang buta, orang lumpuh ini belum punya iman. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dilanjutkan lagi di ayat ke-9, dan pada saat itu juga sempurna orang itu lalu mengangkat tilangnya dan berjalan. Luar biasa. Dari dua hal ini, dari pertanyaan maukah engkau sembuh, Yesus menyatakan dirinya, aku berkuasa atas segala sakit penyakit. Amin. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, sakit apapun itu. Dari kasih Tuhan. Di sini Tuhan mau menyatakan dirinya lewat pertanyaan ini. Akulah Tuhan yang dapat menolongmu, yang dapat menyembuhkanmu, yang membuat engkau bisa keluar dari segala persoalan masalah hidupmu, termasuk dari sakit penyakitmu. Akulah Tuhan. Bangunlah, angkatlah tilangmu. Jadi sebelum dia saudara mengangkat tilang, dia sudah sembuh. Jadi bukan ini. Kalau dia nggak beriman, nggak melangkah, mengangkat tilang, nggak ada kesembuhan, nggak ada kesembuhan. Tapi kita perhatikan di sini, ayat 9 sangat jelas, dan pada saat itu juga sempurna orang itu. Prosesnya tidak lama, saudara. Sama seperti ketika saudara makan cabai, pedasnya besok. Makan cabai, pedasnya kapan? Saat itu juga kan? Nah ini kira-kira seperti itu. Prosesnya begitu. Ketika Tuhan bangunlah, angkat tilangmu, langsung terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat. Hebat, luar biasa. Apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Jika Tuhan menghendaki saudara yang sakit pada saat ini, saudara disembuhkan. Amin. Sakit apapun itu. Tapi di dalam hal ini kita perhatikan bersama-sama, ada tindakan iman. Ada tindakan iman. Artinya apa? Dari sini kita lihat orang buta ini melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bangunlah, angkatlah tilangmu. Dia kerjakan, dia lakukan. Dan ketika dia kerjakan, dilakukan itu, dia sudah sembuh. Bukan karena sudah membangun dan angkat tilang baru sembuh. Tidak, sudah sembuh. Tapi kita perhatikan, luar biasa. Ketika saya perhatikan seperti ini luar biasa ini. Kalau misalnya seorang lumpuh ini tidak mau melakukan apa dikatakan oleh Tuhan itu seandainya, ya kan, kadang-kadang pokoknya seandainya. Maka saya lihat di sini, dia tidak akan pernah seandainya, tidak akan pernah terjadi seandainya, karena memang itu harus terjadi. Amin. Tuhanlah yang menggerakkan hatinya sehingga dia melakukan itu, bukan lagi dirinya sendiri karena butuh kesembuhan, bukan, tapi tindakan dari dirinya itu adalah karena gerakan Tuhan sehingga dia melakukan itu. Sekalipun pada saat itu dia masih bersama-sama. Kita lihat pertanyaan orang-orang Farisi ahli Taurat nanti kepada dia, siapa yang menyuruh engkau bangunlah, angkat tilangmu? Aku tidak tahu siapa dia, karena Yesus pada saat itu sudah menghilang. Aku tidak tahu, dia tidak mengenal. Kalau dia tahu, dia katakan, oh dia Mesias, dia Tuhan. Itu tidak dijawab seperti itu, saudara. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dua hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, mengapa Yesus bertanya demikian? Yang pertama tadi apa? Mengapa? Mau kita sembuh? Mau ini memberikan pengharapan yang tidak punya pengharapan. Lalu yang kedua,
mau menyatakan bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Sekalipun pada saat itu yang disembuhkan saudara hanya orang lumpuh ini saudara. Lalu dia langsung pergi. Mengapa nggak disembuhkan semua orang-orang di sekitar situ? Kan banyak itu. Kan dikatakan tadi di ayat ketiga itu banyak kan? Banyak. Mengapa hanya orang ini yang disembuhkan? Luar biasa. Saya kasih Tuhan melalui satu orang ini supaya yang lain itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Amin. Dengan mereka mengetahui melalui seorang lumpuh ini akan menuntun mereka bukan saja mengenal, mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika melihat ada mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang yang sakit 38 tahun ini, maka mereka akan menjadi percaya dan pengikut. Amin. Ini yang kita perhatikan di sini. Lalu kita perhatikan masuk kita ayat 10 sampai ke 18. Kita perhatikan di sana. Ini Yesus melakukan mujizat itu hari Sabat. Hari Sabat. Kalau hari Sabat itu tidak boleh bekerja, tidak boleh mengangkat barang pun tidak boleh, mengangkat tilam pun tidak boleh. Saudara baca nanti di kitab Yeremia, ada peraturan mengatakan tidak boleh di hari Sabat itu mengangkat barang yang lebih berat, bekerja keras tidak boleh. Wah, makanya orang-orang Yahudi ahli Taurat pada saat itu melarangnya. Nah, ini Yesus ini adalah seolah-olah dalam tanda kutip penista agama. Mengapa dikatakan penista agama? Karena seolah-olah melanggar peraturan hukum Taurat yang sudah bertahun-tahun mereka belajar dari nenek moyang mereka, bahwa di hari Sabat tidak boleh bekerja, harus berhenti dari setiap pekerjaan. Dikatakan dengan apa? Ini kan dari berhubungan dengan penciptaan pertama, kedua, ketiga, keenam sampai ke-7 istirahat, ya kan? Nah, mereka memahami sampai hari ini saudara kasih Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini baik-baik. Dilarang tidak boleh. Tapi pertanyaan, apakah Yesus melanggar hukum Taurat? Melanggar peraturan hukum Taurat? Dalam konsep, dalam pemahaman orang Farisi yang Taurat pada saat itu, ya. Tapi dalam pahamnya Yesus tidak. Justru Yesus datang adalah untuk menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat. Yesus melakukan hal seperti itu, menyembuhkan pada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah perkara rohani, bukan masalah perkara pekerjaan. Ketika mengangkat tilam dan akhirnya dia pergi dengan mengangkat tilamnya, itu bukan perkara hukum Taurat, melanggar hukum Taurat, tetapi bagaimana peduli dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Luar biasa. Misalnya hari Minggu ada orang sakit, hari Sabat. Hari Sabat itu sebenarnya kan hari Sabtu ya, Minggu itu adalah hari pertama, hari kebenaran. Nah, hari Sabat ada orang sakit, lalu kita nggak boleh, jangan hari Sabat didoakan, jangan, ini hari Sabat nggak boleh mendoakan orang sakit, nanti tunggu besok. Nah, keburu mati orang itu. Inilah kekakuan dari orang mengerti tentang Taurat, saudara kasih Tuhan. Semua nggak boleh, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan darah. Gak boleh makan darah, gak boleh makan darah, betul. Kau makan darah yang mentah itu kesakit gitu. Tapi ketika kau makan ayam, nanti kita akan makan ayam. Kalau ada disiapkan, ada darahnya gak di situ? Ada yang sudah matang di dalam. Bagaimana kau tahu tidak ada darah di situ? Karena ini Taurat masih dimunculkan sekarang ini, pada Yesus sudah dengan darah yang kudus. Semua sudah diselesaikan. Amin. Kutuk sudah diselesaikan. Tapi masih ada haram dengan tidak haram. Terima kasih Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini. Yesus di sini tidak melanggar hukum Taurat, justru menyempurnakan hukum Taurat. Dia fokus untuk menyelesaikan segala persoalan masalah. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Makanya kita perhatikan di sini. Kita lihat di apa kata Yesus ya. Coba kita perhatikan. Nanti kata Yesus, saya akan baca
Ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam, dilarang. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia nggak tahu Yesus orang yang mengatakan itu. Di sini juga tidak mengenal. Kemudian mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Dia nggak tahu. Perhatikan. Tetapi seorang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus, perhatikan, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Dia tak tahu siapa itu Yesus. Dia tahu saudara kasih Tuhan. Jadi jawaban ini bukan jawaban karena takut, sudah. Ada orang yang nafsirkan dia menjawab ini karena takut. Bahkan dia mengatakan ini yang memproklamasikan, mempopulerkan Yesus. Dia tidak mau mempopulerkan Yesus. Ada tafsir seperti itu, ya kan? Nah, saya pikir kurang tepat, ya. Atau ada yang ditafsirkan mengatakan, oh dia menjual nama Yesus. Salah, tidak ada yang tepat keluar seperti itu. Maka kita perhatikan masih bersama-sama. Ada rahasia ilahi yang ingin disikapkan di sini. Saya perhatikan baik-baik. Dari peristiwa ini, orang Farisi, ahli Taurat, kemudian juga orang yang disembuhkan ini, akan mereka mengerti, semakin mengerti Yesus itu bukan saja pemberi pengharapan, Yesus itu bukan saja berkuasa atas penyakit, tapi menyatakan akulah Tuhan. Saya perhatikan di ayat ke-14. Ayat 14 berkata demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan siapa? Bertemu dengan orang yang sudah disembuhkan tadi, yang 38 tahun sakit dalam bait Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah sembuh. Nah, itu dia. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Berarti di sini dari ayat ini, orang yang sakit 38 tahun ini, selama 30 tahun dia berdosa. Dia berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, ngapain ditegur Tuhan? Engkau telah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi. Berarti dia laki-laki pendosa. Lapendos, laki-laki pendosa. Ya, kalau lapendos, perempuan pendosa. Yaitu di pasal keempat, perempuan Samaria itu pependos. Hari ini kita belajar lapendos. Nah, pendosa maka ditegur, jangan berbuat dosa lagi. Jika engkau berbuat dosa, akan terjadi yang lebih buruk. Lalu kasih Tuhan, kalau kita sudah tahu kebenaran, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, jangan kita main-main dengan kebenaran itu. Akan terjadi hal yang lebih buruk dalam kehidupan kita. Itu Tuhan mengatakan, bukan saya. Ya kan? Bukan berarti Tuhan itu jahat, bukan. Itu kesalahan kita. Ya kan? Nah, lanjut. Ya, kita perhatikan di sini. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Sekarang saudara perhatikan, lewat peristiwa kesembuhan ini, dia berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Sekarang dia mengenal siapa Yesus. Tadi tidak tahu kalau itu Yesus, dikatakan Tuhan, sebenarnya bukan kata Tuhan, Tuhan. Dia mengenal. Baru sekarang dia jawab dengan jelas, dengan lantang, dengan berani. Dia tidak takut sekalipun pada saat sahabat, Yesuslah yang menyembuhkan aku. Dia udah berani. Ini sudah mulai tindakan iman. Amin. Amin. Lalu kita perhatikan di ayat 16. Dan karena itu orang Yahudi dikatakan berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal di hari Sabat ini. Orang-orang Yahudi pada saat itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, peduli dengan orang sakit, lalu dikatakan menganiaya. Kata menganiaya di sini saudara kasih Tuhan, bukan menganiaya langsung dengan fisik, memukulnya, mengajarnya, tapi menganiaya dengan perkataan, menganiaya dengan ucapan. Ucapan orang-orang Yahudi pada saat itu menganiaya Yesus, bahkan hendak membunuh Yesus. Coba perhatikan di ayat ke-17. Ayat 17. Ini kata Yesus. Saya perhatikan, ini luar biasa. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa maksud dari pernyataan Yesus ini? Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Bapakku bekerja sampai sekarang, masa lampau sudah terjadi pada saat itu, aku pun bekerja juga sampai sekarang, bahkan seterusnya. Bapak itu bekerja bukan pada saat penciptaan pertama, kedua, dan ketiga sampai ke 6 lalu berhenti. Ini mengajarkan ke orang-orang Yahudi ini, mengajarkan kepada kita juga. Tidak, Bapak itu tetap pemelihara. Apa itu istilahnya? Providensia. Jadi bukan Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya lalu dibiarkan, ditinggalkan berkembang sendiri. Kan ada jarang begitu. Tidak. Tuhan tetap ada di setiap ciptaan itu, dipelihara, dijaga. Amin. Maka Yesus mengatakan, kalau Bapa tidak berhenti bekerja, maka saya pun tidak berhenti. Artinya apa? Artinya apa? Kalau Bapa tidak berhenti bekerja, maka aku pun tidak berhenti bekerja, kata Yesus. Apa maksudnya di sini? Bisa kita simak? Apa yang mau ditunjukkan oleh Yesus di sini ketika Yesus berkata demikian? Apa? Mau menyatakan dirinya setara dengan Bapa. Nah, saudara perhatikan di sini. Nah, kita perhatikan di ayat yang terakhir, saudara perhatikan ya, saudara perhatikan di sini. Sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya. Mengapa orang-orang Yahudi begitu responsif? Melihat mereka sangat marah sekali, kecewa sekali, dan tersinggung, tertusuk, kira-kira seperti itu, sehingga mau membunuh Yesus. Wah, responnya sangat negatif terhadap Yesus. Mau membunuh Yesus. Mengapa mereka mau membunuh Yesus? Ada di ayat yang ke-18, besok perhatikan. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian ia menyatakan dirinya dengan Allah. Wow, semakin jelas. Mengapa orang-orang Yahudi pada saat itu marah? Karena Yesus mengatakan keselannya, aku Tuhan. Gitu loh, ya kan? Orang-orang Yahudi aku Tuhan. Kalau sederhana seperti itu, maka dikatakan Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Artinya dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya di sini katakan ada kata, saya perhatikan kata Bapa yang sendiri dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini kata menyamakan diri. Ini kata yang digunakan dengan Filipi 2 ayat 6 sama. Yaitu apa? Setara. Ya. Bahwa aku dan Bapa itu adalah setara. Jadi kata menyamakan dalam bahasa Yunani itu setara, sama dengan istilah yang digunakan di kitab Filipi pasal 2 ayat 6 itu. Setara. Terima kasih Tuhan. Jadi lewat pertanyaan ini, mau engkau sembuh? Hal yang ketiga, Tuhan menyatakan dirinya, aku itu Tuhan yang setara dengan Bapa. Amin. Aku Tuhan yang setara dengan Bapa. Aku Tuhan sama dengan Bapa, tidak ada bedanya. Akulah Tuhan yang ada pada di depanmu, yang dikatakan oleh para nabi itu, nubuatan dari Mika itu, nubuatan daripada Yesaya itu. Dari tiga hal ini saudara kasih lihat, yang terlihat di sini menjadi berkat Tuhan bagi kita. Mengapa Yesus bertanya mau kau sembuh? Yang pertama apa? Untuk memberikan pengharapan. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Lalu yang ketiga, mau menyatakan dirinya bahwa dia setara dengan Bapa. Dia Tuhan. Amin. Bapak yang dikasih Tuhan, di akhir khotbah ini bukan hanya orang perempuan 38 tahun ini yang bisa mengalami kesembuhan. Tuhan yang sama pada saat itu dan Tuhan yang sama ada pada saat ini. Amin. Ketika saudara ada sakit-sakit apapun datang kepada Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi ada orang lain yang sakit pada saat ini, berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Amin. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan lakukan kesembuhan. Sekalipun dia mungkin belum orang beriman, doakan saja.
Ketika terjadi mujizat, asalkan dia mau didoakan. Kata aja si Simon, siapa itu yang di Makassar itu? Simon apa? Andi Simon ya? Andi Simon. Ya, sekalipun mungkin pengajaran kurang baik, tapi kita harus menghargai, menghormati, beliau diberikan suatu karunia kesembuhan. Banyak orang-orang yang belum percaya jadi disembuhkan. Bahkan ustaz pun disembuhkan, haji pun disembuhkan. Luar biasa. Ya akan membuat gempar. Lalu selalu berkata, bukan saya Tuhan, bukan saya Tuhan. Tuh, siapa menyembuhkanmu? Yesus. Jadi nggak percaya, harus percaya kepada Yesus ya. Nah, tapi lewat itu siapa menyembuhkan? Yesus, ya kan? Dia tahu, oh Yesus itu luar biasa. Yesus bukan hanya melakukan pemujizat, tetapi dia juga juru selamat. Amin.